Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Baik teman-teman, untuk kisah kali ini masih menceritakan perjalanan si Naila ya, dan sudah sampai di episode ke-16. Dan di sini saya tidak bisa mengupload setiap hari ya teman-teman. Mungkin 2 hari sekali, dikarenakan saya juga memiliki channel yang lain. Makanya bergantian menguploadnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah menantikan lanjutan cerita ini, harap bersabar. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Dan jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan tombol volumenya atau dimatikan. Dan jika masih menemukan tulisan yang menumpuk, silahkan dipencet tombol subtitle yang ada di layar handphone teman-teman. Nanti secara otomatis tulisan tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Setelah Naila keluar dari tempat dokter tersebut, ia pun memutuskan untuk pulang. Tapi karena dia mendapatkan sesuatu yang mengejutkan dari dokter tersebut, Naila pun merasa ada sesuatu yang mendera dirinya, dan dia pun membutuhkan bantuan saat itu. Racun itu mulai mempengaruhi otak Naila. Racun itu mulai mengotori pandangan Naila. Bahkan saat ada gelandangan lewat yang hanya mengenakan celana pendek saja tanpa adanya atasan, membuat Ahwat bercadar itu semakin gelisah. Naila pun mengendarai motornya secara pelan-pelan. Ia takut kalau ambisinya ini malah membuatnya mengalami kecelakaan. Namun yang ada malah membuat pandangannya selalu menatap pria-pria yang lewat di pinggir jalan. Ia seperti sedang mencuci matanya saja. Tiap pria berbadan kekar yang lewat, baik itu yang muda ataupun yang sudah menjadi bapak-bapak, ataupun lelaki yang biasa-biasa saja, dipelototi semuanya oleh Naila. Naila hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia benar-benar sudah tidak kuat lagi. Ia butuh bantuan. Ia butuh benda besar yang hebat yang dapat mengurangi ambisinya. Tiba-tiba Naila terpikirkan sebuah nama, yaitu Pak Benny. Ia juga teringat video yang ia lihat kemarin sore. Ia jadi ingin seperti wanita yang ada di video itu. Ia pun akhirnya bergegas pulang, bukan untuk kembali ke rumahnya, tapi untuk kembali ke rumah tetangganya. Tak lama kemudian Naila tiba di depan rumah Pak Benny. Ia diam-diam masuk ke dalam pagar gerbang rumah tetangganya, berharap tidak ada orang lain yang melihatnya
datang ke rumah Pak Beni. Ia juga sesekali melirik ke rumahnya sendiri, berharap Pak Urip tidak mempergokinya datang ke rumah Pak Beni. Ia dengan tergesa-gesa mengetuk pintu rumah Pak Beni. Ia pun mengetuknya, lalu berlari keluar pagar untuk melihat keadaan di jalanan. Setelah mengetuk kedua kalinya, akhirnya Naila pun berhasil. Namun kali ini pintu akhirnya terbuka. Namun Naila masih belum sadar karena masih fokus melihat keadaan di jalanan. Pak Beni yang melihat penampilan Naila langsung terpana. Belum pernah ia sekagum ini saat melihat seorang wanita. Hijabnya, kemejanya, rompinya, celananya semua sungguh matching di tubuh Naila. Naila terlihat seperti seorang office lady saja. Naila sudah seperti seorang manajer kantor yang telah bersiap untuk melakukan rapat. Apalagi saat itu angin tengah berhembus. Hijab yang Naila kenakan pun berkibar ke belakang. Sedangkan Pak Beni saat itu cuma mengenakan celana panjang yang teksturnya mirip celana tentara. Hanya bisa dia mengagumi dari kejauhan. Lalu awat bercacar itu segera masuk ke dalam rumah untuk berlindung dari kejaran pembantunya. Dia pun menjelaskan kepada Pak Beni yang terkejut atas kehadirannya bahwa dia akan ke rumah Pak Beni ketika suaminya pergi bekerja. Namun cara berdirinya terlihat aneh. Matanya bahkan sesekali menatap tubuh Pak Beni. Bahkan matanya juga sesekali menatap perut kotak-kotaknya. Ia ingin merabanya, namun ia terlalu malu untuk mengucapkannya. Lalu Pak Beni pun mempersilahkan tamunya untuk masuk dan duduk di sofa. Lalu sambil duduk, Pak Beni pun menanyakan dari mana Naila bepergian, karena dia melihat ada motor Naila di luar rumahnya. Dan Naila pun menjelaskan bahwasanya dia habis jalan-jalan. Naila tak menjawabnya dengan segera. Ia malah memperhatikan wajah Pak Beni yang tengah menikmati pandangannya. Anehnya Naila tak merasa marah. Ia justru menyukai tatapannya itu dan justru tergoda untuk menggoda pria berbadan kekar itu. Lalu karena Naila pun yang sudah dari tadi berambisi, akhirnya dengan malu-malu dia pun meminta bantuan kepada Pak Beni. Pak Beni pun merasa terkejut atas permintaan yang Naila minta. Tapi dengan hati-hati Pak Beni pun mulai menuruti permintaan yang Naila mau. Akhirnya di dalam rumah tersebut mereka berdua pun melakukan hal yang tidak seharusnya terjadi. Cukup lama mereka melakukan hal tersebut. Berbagai cara mereka lakukan. Akhirnya kegiatan mereka pun selesai. Dan saat selesai Naila pun merasa sangat bersalah kepada suaminya. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya.
Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.